Kisah Aditya, si pemuda kaya, yang bekerja sebagai pelayan restoran, episode 19. Cindy, yang baru saja melayangkan tamparan ke pipi kiri Dika. Ia pun berkata, inilah alasan, kenapa aku enggak mau jadi pacar kamu. Kamu tuh, egois dan arogan, sukanya menghina orang, yang kamu anggap tidak selevel denganmu. Dan asal kamu tahu, anak muda yang barusan kamu hina habis-habisan adalah. Belum sempat Cindy melanjutkan perkataannya, terlihat Aditya memberi isyarat agar Cindy tidak membuka identitasnya. Melihat isyarat dari Aditya, Cindy langsung diam tak berkata. Lalu terdengar Dika berkata, "Kenapa tiba-tiba kamu diam? Apa kamu malu untuk mengatakan pekerjaan sebenarnya cowok kamu ini?" Ucap Dika, lalu kembali melanjutkan perkataannya. "Oh ya, tadi kamu bilang, kalau aku enggak tahu siapa cowok ini. Sekarang aku kasih tahu ke kamu, cowok kamu ini, tadi pagi, melamar kerja di restoranku. Dan bisa-bisanya, kamu nampar aku, hanya karena cowok rendahan ini," ucap Dika, menyebut Golden Resto, seperti restoran miliknya sendiri. Cindy mendengar ucapan Dika, ia terlihat kaget, lalu berkata, "Adit, apa benar, kamu melamar kerja di tempatnya Dika? Kenapa enggak kerja di tempatku saja?" ucap Cindy. Dika, ia pun berkata, "Hahaha, aku tahu, kamu mau dia kerja di tempat kamu, biar kalian bisa lebih sering berduaan kan?" ucap Dika. Cindy mendengar ucapan Dika, ia pun berkata, Dika, kamu jangan asal nuduh. Lagian, apa masalahnya buat kamu, kalau aku berduaan dengan cowok ini?" Di sela-sela perdebatan itu, tiba-tiba, terdengar suara, "Pak Dika, tolong Anda keluar, jangan bikin keributan di tempat saya." Dika, ia pun, langsung melihat ke arah Nisa, si owner cafe itu. "Lo berani usir gue? Lo enggak tahu gue siapa? Gue nih Dika, pimpinan di hotel dan restoran Golden, baru juga punya cafe kecil-kecilan, udah berani ngusir gue," sahut Dika. Dika, kecil-kecil gini juga, nih kafe punya sendiri, daripada kamu kerja masih di bawah perintah orang aja, udah songong. Gimana ya, kalau tuh restoran beneran punya kamu? Oh ya, tadi kalau enggak salah, kamu bilang, kalau restoran itu punya kamu. Ngaca dong ngaca, benar-benar enggak punya malu ya, itu restoran milik keluarga Winata, pakai ngaku-ngaku punya kamu, ucap Nisa. Mereka berdua tak mengetahui bahwa cowok yang berdiri di depan mereka adalah pewaris tunggal dari semua kekayaan Tuan Winata. "Oke, saya pergi dari tempat ini," ucap Dika, lalu kembali berkata pada Aditya, "Awas aja lo, hari-hari kamu kerja di tempatku, akan aku buat seperti neraka," ucap Dika, lalu keluar dari tempat itu. Setelah itu, Nisa pun berkata, "Aduh, kamu enggak kenapa-kenapa kan?" "Enggak kenapa-kenapa kok mbak," sahut Aditya. Sin, benaran yang aku dengar tadi, nih cowok jadi pelayan di tempatnya Dika ya?" tanya Nisa sedikit berbisik. "Emangnya kenapa, kalau dia pelayan? Kamu mau ngeledekin aku juga?" ucap Cindy. "Ya elah, emosian banget sih, aku cuma nanya doang," sahut Nisa. "Habisnya, kamu juga sih, orang lagi emosi gini, pakai nanya gituan." Lalu terdengar lagi, Nisa berkata, "Udah deh duduk aja dulu, dan biar enggak emosi, aku pesanin yang dingin-dingin ya." Lalu terlihat, Nisa pun berdiri dari tempat duduknya, dan melangkah meninggalkan Cindy dan Aditya. "Oh ya, memangnya, Kak Cindy mau ngomong apa sih?" ucap Aditya. Lalu, Cindy pun berkata, "Gini Dit, tadi pagi tuh, Papa nelpon kakak. Kata Papa, ada yang mau Papa bicarakan sama kita berdua." "Terus masalahnya apa Kak?" tanya Aditya. Lalu, Cindy pun berkata,
Sepertinya, jabatan kakak di hotel, akan diserahin ke kamu Dit. Mendengar ucapan Cindy, Aditya pun tersenyum, lalu berkata, sebenarnya saya enggak tertarik dengan bisnis yang papa jalani, ucap Aditya. Maksud kamu apa sih? Terus, sekolah bisnis yang kamu jalani di Jerman tuh gimana? Tanya Cindy. Namun, belum sempat dijawab oleh Aditya, terdengar Nisa berkata, nih diminum dulu, biar hatinya enggak panas lagi, ucap Nisa, sambil menyodorkan minuman dingin, dan cemilan. Aku jadi enggak enak nih, dilayani sama yang punya kafe, jawab Cindy. Biasa aja kali, ucap Nisa, lalu kembali berkata, ngomong-ngomong, sudah berapa lama kalian pacaran? Cindy, yang saat itu sedang menikmati minuman yang diberikan Nisa, tiba-tiba tersedak karena pertanyaan itu. Kamu nih ya, kalau ngomong suka ceplas-ceplos, saya sama Aditya tuh enggak pacaran, sahut Cindy. Lalu, Aditya pun berkata, iya Mbak Nisa, kita berdua cuman temanan aja. Terus foto-foto yang beredar itu gimana? Tanya Nisa. Cindy, ia pun berkata, mungkin hasil editan tuh, zaman sekarang apa sih yang enggak bisa? Tapi buat apa coba, mereka lakuin itu ke kalian? Lagi-lagi Nisa bertanya. Ya mungkin aja, ada orang yang mau hancurin karir aku, jawab Cindy. Bisa jadi sih, ucap Nisa singkat. Nisa, ia pun kembali berkata, jadi, kalau kalian enggak pacaran, aku bisa dong PDKT sama Aditya. Gila loh Yanis, jujur amat jadi cewek, sampai to the point gitu, jawab Cindy. Daripada diserobot orang, mending aku duluan. Iya enggak Dit, ucap Nisa. Iya mbak, sahut Aditya. Aduh, kenapa aku iyain juga, gumam Aditya. Tak terasa, jarum jam pun hampir menunjukkan pukul 6 sore. Matahari pun sudah hampir terbenam. Aditya, Cindy, dan Nisa yang masih asik ngobrol, terdengar Cindy berkata, Nis, kayaknya aku udah harus balik nih. Nanti kapan-kapan aku mampir lagi. Nisa, ia pun berkata, jadi udah mau balik nih. Iyalah, udah hampir maghrib, sahut Cindy. Ya udah deh. Tapi Dit, aku pinjam handphone kamu dong, ucap Nisa. Aditya pun berkata, buat apa mbak? Ada yang mau aku hubungi, ucap Nisa. Aditya pun langsung mengambil handphone di sakunya, lalu diberikan pada Nisa. Nisa, ia pun langsung mengambil handphone tersebut, dan diketiknya nomor yang akan ia hubungi. Tapi, di sela-sela itu Nisa bergumam. Kasian banget nih cowok, pasti dari keluarga kurang mampu, sampai-sampai handphone butut kayak gini, masih juga dipakai. Tak berapa lama kemudian, terdengar bunyi handphone Nisa, yang saat itu ia letakkan di atas meja. Ternyata saat itu, Nisa menghubungi nomornya sendiri. Ini handphone kamu Dit, makasih ya, ucap Nisa. Jadi tadi, kamu nelpon ke nomor kamu Yanis. Ah benar-benar nih anak, ucap Cindy. Oh ya Dit, di-save ya nomor handphone aku, ucap Nisa, tanpa memperdulikan perkataan Cindy. Iya mbak, nanti aku simpan, ucap Aditya. Ya udah Yanis, kita balik dulu. Kalau di sini terus, aku bisa depresi, lihat tingkah kamu, ucap Cindy. Oke deh, tapi kalau mampir lagi, jangan lupa bawa sama si Adit, ucap Nisa. Lalu Cindy dan Aditya pun melangkah keluar dari kafe tersebut. Singkat cerita, Aditya dan Cindy pun telah sampai di rumah mewah milik Tuan Winata. Terlihat saat itu, Pak Hendrik, ayah Aditya, dan ibunya sedang menunggu mereka di ruang tamu. Lalu terdengar Cindy berkata, sebenarnya, apa yang mau papa omongin ke kita, ucap Cindy. Lalu, Tuan Winata pun berkata, sebenarnya,
Papa cuman mau tanya ke kamu, siapa yang sudah menyebarkan foto-foto ini di media sosial, ucap Tuan Winata, sambil menunjukkan foto Aditya dan Cindy, yang sudah tersebar di media sosial. Cindy melihat foto-foto itu, ia pun langsung berkata, "Itu semua ulah Pak Thohir, Pak. Siapa itu Pak Thohir, dan apa maksud dia memfitnah anak Papa?" ucap Tuan Winata. Lalu, pertanyaan itu pun dijawab oleh Pak Hendrik. "Pak Thohir itu supplier bahan makanan di seluruh restoran kita, Tuan. Tapi apa motifnya dia nyebarin fitnah itu?" ucap Tuan Winata. Cindy, ia pun berkata, "Tadi, dia minta uang 200 juta untuk tutup mulut. Tapi karena saya enggak ngasih, makanya dia sebarin fitnah lewat foto itu." Mendengar penjelasan dari Cindy, Tuan Winata seketika geram dibuatnya. "Pak Hendrik, besok kita harus adakan pertemuan, undang juga beberapa media, agar mereka tahu, anak siapa yang mereka bilang tukang cuci mobil. Jangan lupa, putuskan juga, ikatan kerjasama kita dengan si Thohir itu." Aditya yang dari tadi hanya menyimak, ia pun berkata, "Jangan Pak. Pertemuannya jangan diadakan. Kalau orang-orang tahu siapa Adit, bisa makin susah untuk Adit cari tahu problem yang terjadi di restoran." Lalu terdengar Cindy berkata, "Iya Pak, kalau putuskan kerjasama dengan Pak Thohir, kita pasti bakalan kewalahan untuk menyuplai kebutuhan restoran. Kalau gitu, apa strategi kalian untuk masalah ini?" ucap Tuan Winata. Lalu, Aditya pun berkata, "Kalau strategi sih enggak ada Pak. Untuk sekarang, kita lupakan saja dulu perihal foto-foto itu. Dan kita harus mencari supplier baru, yang bisa penuhi kebutuhan, di semua restoran kita," ucap Aditya. "Oke, masalah ini, Papa serahin ke kalian. Tapi, kalau si Thohir masih macam-macam, Papa enggak akan tinggal diam," ucap Tuan Winata. Singkat cerita, hari-hari pun terus berlalu. Tak terasa, sudah hampir sebulan, Aditya bekerja sebagai pelayan restoran. Hinaan dan omelan pun sering ia terima karena pekerjaannya itu. Sampai suatu hari, terdengar kabar bahwa ada sebuah hotel yang disita oleh bank, dan akan segera dilelang lusa nanti. Mendengar kabar itu, Tuan Winata pun tak melepaskan kesempatan itu. Lalu beliau pun segera menghubungi Pak Hendrik untuk ikut serta dalam lelang tersebut. Mendengar ucapan bosnya itu, Pak Hendrik pun berkata, "Sepertinya, kalau lelangnya diadakan lusa nanti, kita tidak bisa ikut Tuan, karena lusa nanti, kita akan menghadiri peresmian perusahaan baru, milik Tuan Nakamoto," ucap Pak Hendrik. Lalu, Tuan Winata pun berkata, "Kalau gitu, apa ada orang yang bisa mewakili kita di lelang itu?" Mendapat pertanyaan itu, Pak Hendrik pun terdiam selama beberapa detik. Lalu terdengar Pak Hendrik berkata, "Bagaimana kalau Tuan muda saja yang menggantikan saya di lelang itu?" Saya juga berpikir demikian, sekalian agar dia belajar, karena tidak lama lagi, saya akan berhenti untuk mengurusi semua bisnis yang saya punya, dan dia yang akan menggantikan saya, ucap Tuan Winata. Lalu, bagaimana kelanjutan kisahnya? Nantikan di episode selanjutnya. Akhir kata, saya beserta kedua admin channel ini, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya.